Eh, Oke guys, kembali lagi di channel Sans to Ins. Kali ini kita akan membahas 10 YouTuber dengan penghasilan terbanyak di Indonesia guys. Dan di urutan ke-10 kita ada Sai Halilintar. Nah, di sini kalian bisa lihat ya guys, Sai Halilintar di urutan ke-10 dengan jumlah upload 359 video dengan jumlah subscriber 12.700.000 dan total view 1 miliar ya guys, sekitar 1 miliar. Dan Sai Halilintar di sini sudah membuat channel pada tahun 2012. Untuk channel Sai Halilintar ini berada di urutan ke-12 YouTuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia ya guys. Dan untuk penghasilan Sai Halilintar dalam sebulan, Sai bisa mendapatkan $3.500 hingga $50 ya guys dalam sebulan. Dan untuk setahun Sai Halilintar bisa menghasilkan $42.000 hingga $673.000. Untuk penghasilan per hari di sini Sai bisa menghasilkan $130 hingga $2.100. Dengan terkecil di sini Sai bisa menghasilkan $81 hingga $1.300 guys. Dan lanjut saja ke urutan ke-9. Di sini ada channel Raditya Dika. Di sini Raditya Dika sudah mengupload 1259 video dengan jumlah subscriber 9 juta dan total view 1,5 miliar penonton. Dan di sini Raditya Dika sudah memiliki channel pada tahun 2007 guys. Untuk urutan channel Raditya di sini di urutan ke-28 dengan subscriber terbanyak di Indonesia dengan penghasilan minimal $7.100 hingga $113.000 dalam sebulan. Dan di sini $85.000 hingga $1,4 juta dalam 1 tahun nih guys. Nah, di sini kalian bisa lihat penghasilan per hari dari Sai Halilintar, dari Raditya Dika, sekitar $340 hingga $5.400 dengan penghasilan terkecil yaitu $188 hingga $3.000. Dan di sini kita langsung saja pindah ke urutan 8. Di sini urutan 8 ada channel Dylan Pros. Di sini Dylan Pros sudah mengupload sekitar 1091 video dengan jumlah subscriber 11.300.000 dengan total view atau penonton 857 juta. Dan channel Dylan Pros sudah dibuat pada tahun 2015. Untuk urutan channel Dylan Pros ada di urutan 17 dengan subscriber terbanyak di Indonesia dengan penghasilan $1.900 per bulan, $1.900 per bulan ya guys, dan maksimal $151.000. Untuk penghasilan dalam setahun Dylan Pros bisa menghasilkan $113.000 hingga $1,8 juta guys. Untuk penghasilan per hari di sini Dylan Pros bisa menghasilkan $302 hingga $4.800 dengan penghasilan terkecil yaitu $214 hingga $3.400. Di sini kita pindah lagi ke urutan ke-7 dengan penghasilan terbanyak. Di sini ada channel Rans Entertainment dari Raffi Ahmad, dan di sini sudah upload video sekitar 1.583 video dengan jumlah subscriber 17.400.000, video view 3 miliar ya guys. Di sini Rans Entertainment sudah dibuat pada tahun 2015 dengan urutan keempat subscriber terbanyak di Indonesia. Maaf guys. Dengan penghasilan $21.000 hingga $340.000 dalam 1 bulan ya guys.
Dan untuk penghasilan 1 tahun di sini Rans Entertainment bisa menghasilkan $255.000 hingga $4,1 juta, guys. Untuk penghasilan per hari di sini Rans Entertainment bisa menghasilkan yang paling terbesar sekitar $12.000 ini, guys. $755 hingga $12.000, dan penghasilan kecil di sini $460 hingga $7.400. Nah, di sini kita lanjut ke urutan ke-6, yaitu ada Atta Halilintar. Di sini Atta Halilintar sudah mengupload lebih dari 1000 video dan jumlah subscriber 25.700.000 subscriber dengan jumlah view 2,8 miliar, ya guys. Dan Atta Halilintar sudah membuat channel pada tahun 2014. Dan di sini Atta Halilintar berada di urutan nomor 1 subscriber terbanyak di Indonesia. Dan untuk penghasilan Atta Halilintar dalam sebulan, Atta bisa menghasilkan $22.000 hingga $360.000. Dan untuk penghasilan setahun, Atta Halilintar bisa menghasilkan $270.000 hingga $4,3 juta. Dan untuk penghasilan di sini Atta Halilintar bisa menghasilkan paling besar yaitu $828 hingga $13.000, ya guys. Dan penghasilan terkecil $590 hingga $9.400, ya guys, dalam sehari. Dan di sini kita akan pindah ke urutan ke-5. Dan urutan ke-5 di sini ada channel Baim Paula atau Mbak Pau. Mbak Paula sudah mengupload sekitar 959 video dengan jumlah subscriber 16 juta, total view atau penonton 2,3 miliar. Dan Mbak Paula sudah membuat channel ini dari tahun 2016 dengan urutan 7 subscriber terbanyak di Indonesia. Dan untuk penghasilan sebulan, Mbak Paula bisa menghasilkan $24.000 hingga $386.000, ya guys. Untuk 1 tahun, Mbak Paula bisa menghasilkan $289.000 hingga $4.600.000, ya guys. Dan di sini kalian bisa lihat penghasilan per hari dari channel Mbak Paula. Yang terkecil adalah sekitar $28 hingga $455, dan penghasilan terbesar $1.200 hingga $19.000. Lanjut ke urutan keempat. Di urutan keempat di sini ada channel milik Just No Limit dengan jumlah upload 1209 dan jumlah total subscriber 18.300.000 dengan total view 1,7 miliar. Just No Limit sudah membuat channel ini dari tahun 2017 dengan urutan ketiga subscriber terbanyak di Indonesia. Untuk penghasilan dalam sebulan, Just No Limit bisa menghasilkan minimal $24.000 hingga $388.000. Untuk penghasilan dalam 1 tahun, Just No Limit bisa menghasilkan $291.000 hingga $4,7 juta, ya guys. Dan untuk penghasilan per hari di sini Just No Limit bisa menghasilkan paling kecil $24.000 hingga $389, dan paling besar di sini ada $1.100 hingga $17.600, ya guys. Lanjut ke penghasilan terbesar nomor 3. Di sini ada channel milik Ria Ricis dengan total upload 1059 video, jumlah subscriber 20 juta, dan total view atau penonton 3,1 miliar. Dan channel Ria Ricis sudah dibuat pada tahun 2016 dengan urutan nomor 2 subscriber terbanyak di Indonesia.
Dan di sini Raricis memiliki penghasilan paling kecil $24.000 hingga $388.000 dalam sebulan ya guys. Untuk penghasilan per tahun di sini Raricis bisa menghasilkan $291.000 hingga $4,7 juta ya guys dalam satu tahun. Untuk penghasilan per hari Raricis bisa menghasilkan paling kecil di sini ada $533 hingga $8.500. Penghasilan terbesar $1.200 hingga $19.000 guys. Nah, lanjut ke channel urutan kedua ya guys. Di sini ada Naisa Alivia Yuriza atau Nai dengan total upload 644 video, jumlah subscriber 13 juta dengan video view atau penonton 1 miliar. Di sini Nai sudah membuat channel dari tahun 2017 dengan urutan 11 terbesar di Indonesia, yang memiliki subscriber terbesar di Indonesia dengan penghasilan minimal $26.000 hingga $425.000 dalam sebulan. Dan untuk setahun Nai bisa menghasilkan $319.000 hingga $5,1 juta. Untuk penghasilan per hari Nai juga paling kecil bisa menghasilkan $63.000 hingga $1.000. Dan untuk penghasilan terbesar di sini Nai ada $1.300 hingga $21.000. Lanjut channel pertama dengan penghasilan terbesar di Indonesia. Di sini ada Frost Diamond ya guys, dengan total upload 1.222 video dengan 13,9 juta subscriber dengan total view 2,3 miliar view atau penonton. Dan channel ini sudah dibuat pada tahun 2014 dengan urutan 8 subscriber terbanyak di Indonesia dengan penghasilan terbesar di Indonesia ya guys, $36.000 hingga $586.000 dalam sebulan. Dan dalam setahun bisa menghasilkan minimal $439.000 hingga $7 juta guys. Dari mana penghasilan per hari Frost Diamond bisa menghasilkan paling kecil $72 hingga $1.100. Dan penghasilan terbesar di sini ada $1.500 hingga $23.000. Nah, ternyata subscriber belum menentukan hasil atau jumlah penghasilan dari channel tersebut ya guys. Contohnya Atta yang dengan subscriber terbanyak di Indonesia ternyata ada di bawah penghasilan Frost Diamond guys. Mungkin cukup sampai di sini. Jika ada yang salah coba kalian komen di bawah, dan jangan lupa untuk klik subscribe, share. Terima kasih.